Excuse me? संध्या प्लीज संध्या संध्या तुम जान जाओ. Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi bersama saya Joe di Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah alur film India yang direquest oleh sahabat kita ini. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pria yang telah 4 tahun memendam rasa cintanya kepada seorang gadis. Namun selama itu juga gadis tersebut tidak pernah memiliki rasa untuknya. Bahkan ia tak pernah menganggapnya ada. Tetapi sebenarnya si pria tersebut sudah mengorbankan segala pikiran, waktu studi, bahkan keluarganya hanya untuk dirinya. Nah, mau tahu kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Rahul yang diperankan Aftab Sivdasani. Ia tinggal bersama kakaknya bernama Dr. Kamakar Triwari. Rahul adalah seorang mahasiswa jurusan komputer. Ternyata Rahul tergila-gila pada teman kuliahnya. Dia adalah seorang gadis cantik bernama Sandhya yang diperankan oleh Misha Patel. Selama 4 tahun di bangku kuliah ia jatuh cinta dengan Sandhya. Namun selama itu juga ia tak berani mengungkapkan perasaannya pada gadis tersebut. Di suatu kesempatan, ketika sedang dalam perjalanan ke kampus, Sandhya membuang sebuah catatan miliknya. Melihat itu Rahul lalu berpura-pura menjatuhkan bukunya dan mengambil catatan tersebut. Di saat itu juga sahabatnya Sandhya mengetahui bahwa Rahul mengikutinya. Ia lalu memberitahukannya kepada Sandhya. Seketika itu juga Sandhya memanggil dirinya. Excuse me? Me? Sure. Sandhya lalu berkata bahwa dia tak suka jika dirinya selalu diikuti Rahul. Dan dia juga tidak memiliki rasa simpati terhadap Rahul, apalagi cinta. Namun karena saking terpesonanya terhadap gadis di depannya, Rahul hanya tersenyum dan seolah-olah tak mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Sandhya. Hey, मैं आपसे बात कर रही हूँ. Hello? आप बहरे हो क्या? Mendengar itu para sahabatnya meminta dirinya agar berhenti mengejar Sandhya. Namun ia tetap pada keinginannya. Ia beralasan bahwa kemarahan Sandhya pada dirinya adalah bukti awal benih-benih cinta akan tumbuh dalam diri mereka. Di sisi lain, ketika Sandhya, ibunya dan sahabatnya tengah berbincang-bincang, datanglah 3 orang polisi dan salah satunya adalah ayahnya Sandhya bernama Raj Patil. Ia adalah seorang inspektur polisi yang kejam, kasar, dan pemabuk. Dia tak pernah takut kepada siapapun dan tidak pernah menaruh rasa hormat baik atasannya maupun bawahannya. Ia bahkan sangat kasar pada istrinya sehingga Sandhya juga hidup dalam ketakutan dan selalu menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Singkat cerita, di suatu kesempatan ketika Rahul bersama para sahabatnya sedang jalan-jalan, di saat itu ia melihat Sandhya yang tengah sibuk memasang bendera kepada setiap orang. Ia pun bergegas menuju ke tempat Sandhya berada. Di saat gilirannya ia tersenyum manis melihat Sandhya. Namun tidak bagi Sandhya. Ia tetap menunjukkan rasa ketidaksukaannya pada Rahul. Tetapi Rahul merasa bahagia ketika Sandhya mengenakan bendera di dadanya. Lanjut, walaupun Sandhya tak menyukai dirinya, namun niat Rahul tak pernah pupus. Dia bahkan rela menggunakan bas umum agar bisa bertemu wanita pujaannya. Tetapi di saat itu kelasnya Sandhya sedang libur. Oleh karena itu ia bersama para sahabatnya berniat untuk mencari rumahnya Sandhya. Sesampainya mereka di sana terlihat ada seorang pria yang sedang mengganggu Sandhya. Dan tak lama kemudian muncullah Tuan Raj Patil. Melihat pria tersebut yang sedang mengganggu anaknya, ia pun marah dan membakar pria tersebut. Lantas hal itu membuat Rahul dan para sahabatnya ketakutan setengah mati. Rahul akhirnya menceritakan segala perasaannya dan juga tantangan yang ia alami kepada salah seorang sahabatnya. Merasa ibah, sahabatnya lalu menyarankan agar Rahul bertemu dengan Naha, agar Naha bisa membantu dirinya.
Di sana Rahul menceritakan kekalutan dan kegelisahannya pada Neha. Ia berkata bahwa ia sangat mencintai Sandhya. Bahkan selama 4 tahun hati dan pikirannya hanya untuk Sandhya. Namun apa yang ia terima hanyalah kepedihan. Neha sejenak tak percaya bahwa Rahul begitu menanti dan mencintai orang yang tak pernah sekalipun mencintai dirinya. Tetapi dia akan berusaha membantu Rahul. Singkat cerita, di saat hari ulang tahunnya Sandhya, Neha datang membawa kado dari Rahul untuknya. Di sana ia mengatakan kepada Sandhya bahwa telah 4 tahun ada seorang pria mencintainya. Pria itu bernama Rahul. Namun ia menjawab bahwa ia tak mengenal siapa itu Rahul, apalagi mencintainya. Karena pikiran dan hatinya hanya tertuju pada studi, masa depan dan demi kebahagiaan orang tuanya. Bahkan ia menegaskan bahwa hatinya tak pernah ada tempat untuk Rahul. Neha juga menanyakan apa salahnya Rahul, sehingga kehadirannya tak pernah dipedulikan. Namun Sandhya berkata bahwa untuk mencintai ataupun tidak mencintai, tidak perlu ada alasannya. Neha pun kecewa setelah mendengarnya dan pergi dari hadapannya. Neha lalu menemui Rahul dan mengatakan bahwa Sandhya tak menyukainya. Bukannya bersedih, Rahul malah tertawa. Ternyata dia sudah merasa bahwa memang Sandhya tidak mencintai dirinya. नहीं दिया वो मंदिर से नहीं जाने वाला है। प्यार नहीं बीमारी है. You are sick. Beberapa bulan kemudian, Rahul merayakan perayaan hari ulang tahunnya bersama teman-temannya. Saat perayaan berlangsung, dia lalu meninggalkan para sahabatnya untuk pergi menemui Sandhya sambil membawa setangkai bunga dan sepucuk surat cinta. Ternyata di hari itu kelasnya Sandhya melangsungkan perkuliahan. Dengan sabar ia menunggu Sandhya di pintu gerbang kampus. Namun di saat yang bersamaan, ayahnya Sandhya juga berada di situ. Ketika melihat Sandhya, Rahul lalu bergegas menghampirinya, namun dia malah dicuekin. Tak putus asa, ia terus mengikuti Sandhya dan menyatakan perasaan cintanya sambil memohon agar Sandhya bersedia menerima pemberiannya. Namun yang terjadi adalah Sandhya malah membuangnya dan terus berjalan tanpa menghiraukannya. तुम जान जाओ। Di sisi lain, ayahnya Sandhya dari tadi sudah melihat Rahul yang mendekati anaknya. Ia lalu bergegas menemui Rahul dan menghajarnya. Di saat sedang tak berdaya, ia sempat memanggil Sandhya. Namun Sandhya hanya melihatnya dari jauh, karena mungkin dia juga takut dengan ayahnya. Melihat bahwa Rahul telah ditangkap polisi, salah satu sahabatnya berlari menemui kakaknya Rahul, yaitu Dr. Kamlakar, dan memberitahukan bahwa polisi telah menangkap Rahul. Dengan segera beberapa sahabatnya bersama Dr. Kamlakar ke kantor polisi. Dr. Kamlakar lalu bertanya di mana dia menyembunyikan adiknya. Namun Raj berkelit bahwa ia tak pernah menangkap seseorang pun. Hal itu membuat salah satu sahabatnya Rahul ingin memukulnya. Dr. Kamlar lalu mengancam akan memanggil seorang pengacara. Tetapi dengan sombongnya ia berkata bahwa jangankan pengacara, hakim pun ia tak pernah takut. Tak lama kemudian datanglah salah seorang polisi yang sepertinya memiliki jabatan lebih tinggi. Dr. Kamlakar lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sang polisi tersebut lalu memerintahkan Raj mengeluarkan Rahul dari tahanannya. Namun dia tetap tak mau. Dia beralasan karena Rahul telah mengganggu anak gadisnya. Mereka akhirnya saling adu mulut. क्या तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यस सर। Namun akhirnya Rahul pun dibebaskan. Melihat kondisinya Rahul, polisi tersebut merasa perlakuan Raj sudah keterlaluan. Dia bahkan merasa tak percaya karena hanya sepotong surat cinta Rahul hal seperti ini. Namun dengan angkuhnya ia tak menggubris apa yang dikatakan polisi tersebut. Dia bahkan menantang siapa yang berani memecat dirinya. तुम कभी नहीं सुधरोगे। एकदम है राज पाटिल राजा। Polisi tersebut lalu berkata bahwa ia memang seperti itu dan meminta agar Rahul tak lagi mengulangi hal yang sama. Sesampainya di rumah, Rahul masih merasa sangat sedih atas perlakuan yang ia terima. Sang kakak lalu coba menguatkan Rahul dan meminta agar Rahul melupakan kejadian tadi. Namun ternyata pikiran Rahul masih tertuju kepada ayahnya Sandhya, terlebih sikap Sandhya yang tega membuang pemberiannya. Hari ulang tahun tersebut seketika berubah menjadi sunyi senyap. Rahul lalu memotong kue ulang tahunnya dan ingin menyuap kakaknya. Namun sang kakak menolaknya, sambil berkata bahwa jangan pernah berpikir cinta selalu seperti madu.
Namun cinta yang kamu rasakan sekarang sesungguhnya adalah racun. Singkat cerita, di suatu kesempatan ketika Sandia sedang mengerjakan tugasnya, seketika itu pikiran kembali terbayang kejadian yang dia lihat kemarin. Dia merasakan jeritan kesakitan Rahul masih terngiang di telinganya. Sejenak ia pun menangis. Tak jauh dari situ ada ibunya. Sang ibu lalu bertanya apa yang Sandia pikirkan. Ia berkata bahwa ia tak bisa belajar karena masih terbayang kejadian kemarin. Namun sang ibu coba menenangkannya dan meminta agar Sandia fokus pada studinya dan masa depannya. Karena dengan begitu, Sandia bisa melupakan kejadian tersebut. Di sisi lain, Rahul masih terobsesi dengan Sandia. Dia seakan tidak menghiraukan nasihat kakaknya dan kejadian yang pernah ia alami. Karena di suatu malam dia nekat memanjat pagar tembok hanya ingin bertemu dengan Sandia. Dengan hati-hati ia menyelinap masuk ke kamarnya Sandia. Sandia yang kaget hendak berteriak. Ia lalu meminta agar Rahul segera pergi dari rumahnya. Namun Rahul tetap tidak mau. Ia lalu memohon agar Sandia membuka hatinya dan menerima cintanya karena ia tak bisa hidup tanpa Sandia. Tetapi tetap saja Sandi tidak menyukainya. Ia dengan tegas mengatakan bahwa di hatinya tak ada tempat untuk Rahul karena ia masih fokus pada studi dan cita-citanya. Di saat itu juga sang ayah mengetuk pintu kamarnya Sandia. Ia menyuruh agar Sandia segera membuka pintunya. Rahul seketika itu juga merasa cemas dan bersembunyi di balik sebuah lemari. Sandia lalu membuka pintunya. Dengan amarah sang ayah lalu bertanya siapa yang bersamanya tadi sambil mencari siapa orangnya. Namun Sandia berbohong bahwa tidak ada seorang pun. Dan suara yang ayahnya dengar adalah suaranya yang sedang membaca buku dengan keras. Ayahnya tak serta-merta mempercayainya dan terus mencarinya. Tetapi untung saja Rahul tidak ditemukan. Merasa dirinya dalam masalah, Sandia lalu meminta Rahul segera pergi dari rumahnya. Karena sampai kapanpun ia tak pernah mencintai dirinya. Mendengar itu Rahul merasa sakit hati. Namun sekali lagi dia meminta agar Sandia mendengarkan sebuah kaset rekaman. Saat hendak memutar kaset tersebut tiba-tiba listrik padam. Rahul lalu meninggalkan kaset tersebut dan segera pergi. Namun di saat itu juga jejaknya diketahui oleh ayahnya Sandia. Seketika itu juga Sandia dimarahi dan ditampar olehnya setelah mendengar sebuah rekaman dari kaset tersebut. Di sisi lain, kakaknya Rahul merasa kecewa dengan sikap adiknya. Namun ia hanya bisa memendam semua rasa dalam dirinya. Melihat itu Rahul lalu meminta maaf. Ia tahu bahwa kakaknya sangat mencintai dirinya. Oleh karena itu, sampai sekarang kakaknya tak pernah berpikir untuk menikah. Kakaknya juga tak pernah sekalipun memarahinya apalagi memukulnya. Namun sang kakak tahu betul perasaan yang dialami adiknya dan berniat membantunya. Keesokan harinya Dr. Kamlakar mengumpulkan sahabatnya Rahul dan memberitahu kepada mereka bahwa dia akan pergi ke rumahnya Sandia dan melamar Sandia untuk Rahul. Sesampainya mereka di sana, Dr. Kamlakar lalu menyampaikan tujuannya bahwa ia datang untuk melamar Sandia untuk adiknya. Namun seketika itu Inspektur Raj marah. Ia merasa Dr. Kamalar bukan siapa-siapanya dia dan dia bahkan memandang rendah Rahul. Merasa tak terima Rahul dihina, salah satu sahabatnya Rahul hendak memukul ayahnya Sandia. Namun dokter coba menghalanginya sambil meminta maaf. Inspektur Raj lalu berkata bahwa tidak ada lamaran ataupun pernikahan sambil mengusir mereka. Di suatu kesempatan ayahnya Sandia merasa takut Rahul membawa kabur anaknya dan kawin lari. Dia lalu memberitahu kepada istri dan Sandia bahwa mereka harus segera meninggalkan kota dan pindah ke Hyderabad. Sandia dan ibunya tak bisa berbuat banyak dan hanya menuruti kemauannya Raj. Ketika mereka hendak pergi, ternyata Rahul juga sedang melewati tempat itu. Rahul lalu bertanya kepada sahabatnya Sandia. Ia berkata bahwa Sandia dipindahkan ayahnya dan menetap Hyderabad. Seketika itu juga Rahul berencana mengikuti mereka. Rahul lalu membicarakan hal ini kepada para sahabatnya. Ia bahkan merahasiakannya dari kakaknya. Di sisi lain, ketika Sandia bersama kedua orang tuanya di dalam bus menuju ke Hyderabad. Di saat itu juga ayahnya berubah pikiran. Dia lalu membatalkan rencana mereka ke Hyderabad dan kembali ke rumah mereka. Namun Rahul tidak tahu pembatalan rencana tersebut.
Di lain tempat, kakaknya Rahul sedang menangani seorang pasien yang sedang sekarat. Tetapi nyawa pasien tersebut tak bisa diselamatkan. Dan diketahui bahwa pria yang barusan meninggal tersebut merupakan salah satu mahasiswa di kampusnya Rahul. Ternyata ia memilih mengakhiri hidupnya lebih cepat dengan meminum racun. Hal itu karena telah 3 tahun dia jatuh cinta dengan seorang gadis. Namun gadis tersebut tak menerima cintanya. Mendengar itu, Dr. Kamakar terbayang adiknya yang juga mengalami hal yang sama. Merasa khawatir, dia bergegas meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan dia masih terbayang kematian pria tadi. Dia ternyata takut adiknya berbuat senekat itu. Namun karena pikirannya sedang tak tenang, tiba-tiba di tempat itu juga Dr. Kamakar menghembuskan nafas terakhirnya. Terlihat banyak orang datang dan melihat kejadian tersebut. Tak lama berselang Rahul melewati tempat itu dengan bus. Namun ia tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, karena pandangannya terhalang oleh kerumunan warga. Para sahabatnya lalu menempelkan poster berita duka kematian Dr. Kamakar di setiap kendaraan yang tujuannya ke Hyderabad. Di sisi lain, di rumahnya orang-orang tengah berduka atas kematian Dr. Kamakar sambil menunggu kedatangan Rahul. Sekian jam telah berlalu dan ketika dia kelelahan, ia pun terantuk. Di saat bangun, ia seakan tak percaya melihat poster tersebut. Seketika itu juga, ia langsung berlari kembali ke rumahnya. Di sisi lain, karena terlalu lama menunggu kedatangan Rahul, mereka lalu membawa jenazah almarhum Dr. Kamar untuk dikremasi. Ketika sampai di rumahnya, dia tak lagi melihat kakaknya dan memutuskan menggunakan motor pergi menemui mereka. Namun nahasnya di tengah jalan ia pun ditabrak. Dengan tenaga tersisa, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Di saat yang bersamaan, jenazah kakaknya hendak dikremasi. Karena tak ada kabar dari Rahul, salah seorang meminta sahabatnya Rahul agar menyalakan kayu pembakaran jenazah. Dan ketika apinya perlahan menghanguskan tubuh Dr. Kamakar, tiba-tiba Rahul datang. Sambil menangis ia memanggil nama kakaknya. Ia semakin tak berdaya melihat tubuh kakaknya kini perlahan menghilang dari pandangannya. Dia merasa seluruh kekuatannya telah hilang, karena tangan dan tubuh yang selama ini menjaganya kini telah menjadi abu. Dia lalu menangis sejadi-jadinya. Kini hanyalah penyesalan dan rasa bersalah. Singkat cerita, malam harinya terlihat Nana mendatangi Sandia. Sebagai sahabat, dia sangat kecewa dengan sikapnya Sandia. Dia mengibaratkan Sandia adalah seorang manusia namun berhati batu. Hanya karena studi dan cita-cita, dia tak pernah sekalipun membuka hatinya untuk Rahul. Ia juga berkata bahwa selama dirinya bersama Rahul, dia hanya mendengar nama Sandia yang keluar dari mulutnya Rahul. Dan ia juga tak pernah membayangkan kesetiaannya Rahul, yang selama 4 tahun mencintai seseorang yang tak mencintai dirinya. Karena saking kecewanya, ia lalu memperingati Sandia bahwa apa yang kini telah terjadi tak akan terulang untuk kedua kalinya. Ia juga berharap kelak Sandia mendapatkan seorang suami yang rela mengorbankan segala sesuatu demi dirinya, seperti apa yang telah Rahul lakukan. Mendengar itu ibunya, Sandia mulai sadar diri. Ia sadar akan sikap suaminya terhadap dirinya. Karena itu, ia juga meminta maaf atas perlakuannya sebagai orang tua yang tidak pernah sekalipun mengerti dengan perasaan anaknya. Ia juga berharap Sandia kelak mendapatkan seorang suami tak seperti ayahnya. Akhirnya ia meminta agar Sandia membuka hatinya dan menerima cintanya Rahul. Di malam itu juga Sandia membayangkan apa yang telah ia lakukan pada Rahul dan segala pengorbanan Rahul untuknya. Di sisi lain, Rahul masih berduka dan meratapi kepergian kakaknya. Dalam kesedihannya dia membayangkan kehadiran kakaknya, namun itu hanyalah ilusi semata. Tak lama berselang, datanglah seorang gadis berkerudung hitam. Ya, gadis itu adalah sahabatnya Sandia. Dia lalu menyampaikan bahwa Sandia ingin bertemu dengannya di pantai esok harinya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun bertemu.
Di sana Sandia lalu mengukir kata-kata indah sebagai sebuah penyesalan dan permintaan maaf darinya atas semua kelakuannya selama ini. Dia sadar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah cita-cita ataupun juga materi. Namun kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita merasa berharga, dihormati, dan dicintai orang lain. Di saat itu juga ia berkata bahwa ia mencintai Rahul. I love you. कहा तुमने? I love you. Dengan tenang Rahul berkata bahwa kini semuanya sudah berakhir. Dia hanyalah seorang anak yatim piatu dan tak ada yang tersisa setelah kematian kakaknya. Dia sadar bahwa selama 4 tahun lamanya, dia telah kehilangan separuh hatinya hanya karena cinta. Dan kini separuhnya lagi telah hangus terbakar bersama jasad kakaknya. Selain itu juga dia menyalahkan dirinya karena telah salah mencintai orang yang tak punya hati. Di akhir kata, dia lalu menyampaikan bahwa dirimu datang di waktu yang salah, ketika hati ini sudah tertutup untukmu, dan tak ada lagi cinta di hatiku. Seketika itu juga ia memalingkan wajahnya dan pergi dari hadapan Sandia. Sandia berkali-kali meminta Rahul agar diberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Namun Rahul tak menghiraukannya dan pergi berlalu. Singkat cerita, keesokan harinya Sandia mempercantik dirinya dan pergi ke kampus. Dia berharap bertemu dengan Rahul. Namun selama itu juga Rahul tak pernah ia temui. Di sisi lain Rahul terlihat tampan dengan balutan pakaiannya. Sejenak ia memandang foto kakaknya sambil mengambil sebuah surat. Selang beberapa saat kemudian, para sahabatnya datang menemuinya. Mereka bertanya apakah Rahul akan kembali kuliah. Namun Rahul menjawab bahwa kini ia telah punya pekerjaan sambil menunjukkan surat yang dipegangnya. Seketika itu juga para sahabatnya merasa sangat bahagia. Sedangkan Sandia masih tetap menunggu kedatangan Rahul. Namun penantiannya hanyalah tetap penantian. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur ceritanya. Salah satu kalimat yang bagi saya sangat menarik adalah, cinta bukan jantung kehidupan, namun cinta hanyalah bagian dari kehidupan. Karena itu kejarlah cinta semampumu, namun jika cintamu tak terbalaskan maka ikhlaskanlah. Karena masih banyak cinta yang mencintaimu setulus hatinya. Oke, sekian saja dari saya. Silakan teman-teman mengomentari makna dari film ini di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan juga tombol